kita selalu punya pilihan. Ulangan 30 ayat 19 berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kita selalu punya pilihan, dan pilihan yang kita buat akan menentukan masa depan kita. Sebenarnya tak ada yang dapat memaksa kita untuk melakukan sesuatu apabila kita tidak memilih untuk melakukannya. Karena memang ketika Tuhan menciptakan kita, Ia memberikan kepada kita kehendak bebas. Itu sebabnya Tuhan tidak akan memaksa kita untuk mengikuti kehendak-Nya. Tuhan sangat mengasihi kita, dan Ia tidak mau kita seperti boneka yang mengikuti kehendak-Nya dengan terpaksa. Tuhan tidak akan memaksa kita. Manusia maupun setan juga tidak dapat memaksa kita. Semua merupakan pilihan kita sendiri. Sayangnya kerap kali kita sebagai manusia cenderung membuat pilihan yang salah, lalu kemudian membuat alasan bahwa kita terpaksa melakukan hal tersebut. Seakan-akan kita berkata bahwa sebenarnya tak ada pilihan lain. Memang demikianlah situasinya, jadi saya pun terpaksa melakukannya. Apakah itu merupakan hal yang sangat sepele sampai dengan hal yang sangat penting dalam hidup kita? Misalnya, seorang siswa di sekolah yang berkata ia terpaksa mencontek karena semua temannya juga mencontek. Atau seorang karyawan yang mencuri karena ia merasa gajinya kurang besar sehingga ia terpaksa harus mencuri. Atau seorang yang kompromi dengan dosa dan mengatakan itu dilakukannya karena terpaksa, sebab bila tidak ia akan dikucilkan atau dianggap aneh. Semua contoh ini menggambarkan seakan-akan mereka tidak punya pilihan. Itu sebabnya mereka berhak untuk membuat pilihan yang salah, di mana hati nurani mereka tahu bahwa mereka telah melanggar firman Tuhan, sebab Roh Kudus sebenarnya sudah berbicara pada mereka. Sayangnya mereka mengeraskan hati, membuat alasan untuk membenarkan diri mereka, sehingga mereka merasa tidak perlu berubah atau bertobat. Bila ada yang perlu disalahkan, itu bukan diri mereka, melainkan situasilah yang salah, ataupun orang lainlah yang salah. Hal seperti ini adalah tipu daya setan. Sebab dengan demikian hati mereka tertipu, dan mereka berpikir tidak ada keharusan bagi mereka untuk bertobat. Janganlah ada di antara kita yang sampai demikian. Mari kita teladani contoh-contoh yang telah diberikan Tuhan di dalam Alkitab, yang jelas mengajarkan kepada kita bahwa kita selalu punya pilihan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk dapat membuat pilihan yang benar, walau di tengah situasi yang sangat sulit sekalipun. Kalau kita melihat hidup Yusuf ketika ia digoda oleh istri Potifar, Yusuf bisa memilih untuk jatuh dalam dosa perzinahan dan berkata ia terpaksa melakukannya, karena bila tidak masa depannya akan terancam, sebab itu berarti ia melawan perintah atasannya sendiri. Atau Daniel, ketika ia diperintahkan untuk jangan berdoa lagi kepada Tuhan, ia dapat saja menuruti perintah itu dan berkata ia terpaksa, sebab bila tidak nyawanya akan terancam. Atau Sadra, Mesa, Abednego berkata mereka terpaksa menyembah patung emas, sebab bila tidak mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Atau Abraham dapat saja memilih tidak mau mempersembahkan Ishak dan berkata ia tidak mau kehilangan anaknya yang hanya satu-satunya. Atau Joshua dan Kaleb bisa saja memilih untuk menyerah dan setuju dengan 10 pengintai lainnya yang mengatakan tidak mungkin memasuki tanah Kanaan, dan berkata mereka terpaksa setuju sebab itulah suara mayoritas. Tapi baik Yusuf, Daniel, Sadra, Mesah, Abednego, Abraham, Joshua dan Kaleb tidak mau membuat pilihan yang salah. Walau mereka dalam situasi yang sangat sulit, yang dapat berarti mereka akan kehilangan kedudukan mereka dan masa depan mereka, bahkan nyawa mereka, mereka tahu mereka tetap punya pilihan. Mereka tidak perlu memilih melanggar firman. Mereka tidak perlu menyerah pada masalah. Mereka tidak harus mengikuti kehendak orang banyak. Mereka dapat tetap memilih yang benar, yakni yang sesuai dengan apa kata Tuhan atau firman Tuhan. Itu semua mereka perbuat
karena mereka melakukan tindakan iman. Mereka percaya pada apa yang dijanjikan Tuhan. Mereka yakin bahwa hukum Tuhan atau firman Tuhan ada di atas segalanya. Itu sebabnya mereka tetap memilih yang benar. Semua disebabkan karena mereka tetap memegang iman percaya mereka pada Tuhan dan pada jalannya. Inilah contoh orang-orang yang tidak melepaskan iman mereka pada Tuhan walau situasi mereka sangat buruk. Pada saat pandemi COVID-19 sekarang ini, mungkin banyak di antara kita juga mengalami situasi yang buruk yang selama ini tidak pernah terpikirkan akan terjadi kepada kita. Namun kuatkan dan teguhkan hati kita. Kita selalu punya pilihan. Kita tidak perlu memilih jalan pintas yang melanggar firman. Kita tidak perlu memilih jalan kompromi akan dosa. Kita tidak perlu memilih ketakutan dan kekhawatiran. Kita tidak perlu memilih keserakahan. Kita tidak perlu memilih jalan keputusasaan. Mari kembali kepada jalan firman. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, dan itu lebih dari cukup. Mari kita tetap memilih jalan Tuhan, tetap memilih untuk beriman, tetap memilih jalan kasih, tetap memilih kesetiaan, tetap memilih kebenaran firman Tuhan. Tidak ada manusia yang dapat menjamin bila Yusuf berbuat benar, maka ia akan mendapat balasan yang baik. Atau bila Daniel tetap berdoa, maka ia akan mendapat penghargaan. Atau bila Sadrah, Mesah, Abednego tetap tidak mau menyembah patung emas, maka mereka akan hidup. Justru kelihatannya sesudah mereka membuat pilihan yang benar, mereka jatuh ke dalam kesulitan yang lebih besar. Seperti Yusuf ternyata dimasukkan ke dalam penjara, Daniel dimasukkan ke gua singa, Sadrah, Mesah, dan Abednego dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka tetap memilih untuk tidak melepaskan iman percaya mereka. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap orang yang percaya padanya. Pada waktunya Tuhan, baik Yusuf, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, semua mereka mendapatkan balasan yang baik, bahkan berlipat kali ganda karena pilihan yang mereka buat. Iman mereka tidak sia-sia. Yusuf menjadi orang yang sangat berkuasa di Mesir. Daniel diselamatkan dari mulut singa dengan ajaib. Sadrah, Mesah, dan Abednego mendapat kedudukan tinggi Babel. Namun terlebih lagi Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah mereka adalah Allah yang hidup. Luar biasa Tuhan bekerja bila kita mau memilih bersetuju dengan jalannya, dengan firman-Nya. Dalam situasi sulit, sangat mudah menyerah pada keadaan daripada tetap memilih untuk berdiri dalam kebenaran. Karena dari segi manapun kelihatannya tak akan ada jalan keluar. Itu sebabnya kita perlu selalu hidup dengan iman, dan bukan sekedar dengan penglihatan dan perhitungan manusiawi kita saja. Marilah kita belajar untuk menyimpan selalu firman Tuhan dalam hati kita, sehingga kita dapat tetap teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Maka dalam situasi sulit, kita tetap memegang iman percaya kita pada janji Tuhan. Karena untuk semua keadaan selalu ada jawaban dalam firman Tuhan. Bagian kita adalah untuk memilih tetap berbuat yang benar, jangan melepaskan iman kita. Ketika penyakit menyerang dan vonis dokter menyatakan tidak ada lagi yang dapat diperbuat untuk menyembuhkan kita, kita harus berani memilih untuk tetap bersuka cita dan bersemangat. Karena kita beriman bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kita, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita selalu punya pilihan. Kita dapat menyerah atau memilih untuk tetap percaya. Kita dapat kompromi dengan dosa atau berdiri teguh walau sendirian dan dianiaya. Kita dapat mundur atau setia. Itu semua pilihan kita. Beberapa tahun lalu terjadi beberapa kali peristiwa yang mengancam keluarga kami. Banyak orang kemudian menyebutnya dengan peristiwa penembakan dan pemboman. Ketika itu terjadi, seluruh hidup kami mengalami perubahan, termasuk pelayanan. Disampaikan bahwa untuk waktu yang tidak dapat ditentukan, Bapak dan Ibu Munte tidak dapat lagi mengadakan ibadah KKR atau kebaktian kebangunan rohani.
bahkan untuk melayani di ibadah minggu, ibadah training kepemimpinan, atau apa saja harus dilakukan dengan pengawalan dari polisi. Ada banyak tawaran datang dari sesama hamba Tuhan di luar negeri bagi Bapak dan Ibu Munte untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Mereka berkata, yang penting pastikan aman lebih dahulu, lalu bisa melanjutkan hidup dan bahkan bisa melayani di luar negeri. Ada juga yang memberikan masukan untuk meninggalkan pelayanan demi keamanan. Tentunya maksud mereka semua adalah baik. Namun Bapak dan Ibu Munte tahu bahwa tempat yang paling aman adalah di dalam kehendak Tuhan. Mereka memilih tetap melayani. Mereka memilih tidak keluar negeri. Mereka memilih tetap tinggal di Medan. Bapak dan Ibu Munte tidak mau meninggalkan domba-domba Tuhan yang dipercayakan kepada mereka, baik sidang Tuhan di Medan dengan cabang-cabang di seluruh Indonesia. Saat itu tidak ada jaminan bahwa situasi akan bertambah baik. Tidak ada yang tahu sampai kapan keadaan seperti itu akan berlangsung. Puji Tuhan, Tuhan sudah memimpin Bapak dan Ibu Munte sejak awal memulai pelayanan dengan sistem kelompok sel, sehingga apapun yang terjadi, anak-anak Tuhan sudah diajari untuk dapat beribadah bersama. Dan bagi semua anak-anak Tuhan yang lahir baru, hal pertama yang diajarkan adalah untuk berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Hal ini selalu diajarkan di training dasar rohani Kristen. Dengan dasar yang teguh seperti itu dan dengan kasih karunia Tuhan, maka walau tidak ada KKR dilakukan, namun sistem KKS tetap berjalan dengan baik. Banyak pemimpin kelompok sel yang melihat teladan Bapak dan Ibu Munte sebagai gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawa mereka bagi domba-domba Tuhan. Itu menggerakkan mereka juga untuk membuat pilihan yang benar, yakni menjadi gembala yang baik bagi jiwa-jiwa di KKS mereka. Pada suatu hari keadaan itu berubah dan pelayanan KKR dan semua pelayanan lainnya dapat dilakukan lagi seperti sebelumnya. Dalam situasi pandemi virus COVID-19 saat ini, kita juga tidak dapat melakukan KKR, bahkan belum dapat berkumpul beribadah pada hari Minggu. Namun dengan sistem KKS, kita semua dapat tetap beribadah dari rumah-rumah. Apalagi di zaman sekarang ini sudah ada kemajuan teknologi melebihi waktu yang lalu, yang semuanya dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan sorga. Juga tentunya kita masing-masing dapat berdoa dan membaca firman di rumah kita. Janganlah kita memilih untuk mundur secara rohani. Justru mari kita semakin giat hidup untuk Tuhan Yesus. Marilah kita memilih yang benar, memilih untuk hidup sesuai firman Tuhan, berapapun harganya. Sebagaimana ayat firman dalam Ulangan 30 ayat 19 di atas, marilah kita memilih kehidupan. Wahyu 22 ayat 11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita membuat pilihan untuk terus berbuat kebenaran dan terus menguduskan diri kita, khususnya di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Marilah kita terus memberitakan firman Tuhan, yakni kabar baik yang membawa keselamatan bagi sebanyak mungkin jiwa. Amin.